Gitu. Menarik, 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 menarik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke episode Kesekian. kesekian. Oh, ini karena lagi rajin jadi Iya, gak kehitung nih. betul. Teman-teman, hari ini lagi-lagi Hmm, masih ada tamu spesial dan didampingi co-host dadakan. magang. Magang. Sebenarnya saya tuh magang karena host-host asli Positivity Oh itu gitu. menyiarkan. Oh iya Jadi saya benar. tuh judulnya tuh penyiar magang. Oke. Nah, berarti Mas Mufli, Magangnya magang. iya, anak magangnya penyiar magang. Oke, teman-teman, hari ini, malam ini tepatnya, dini hari ini tepatnya, ketika ini di-take, saya dan Mas Mufli Ya. kehadiran seorang praktisi talent mapping Ah, ah, yang sebenarnya di beberapa episode lalu sudah di-mention betul. dan punya kontribusi besar. Bagi saya. Kok saya nggak tahu ya dimension ya. Belum nonton. Dengar, Oh. berarti. Sendiri. Iya. Eh, sempat di-mention dalam cerita karirnya Mas Mufli yang membuat Mas Mufli kenal dengan dunia talent mapping. Ya. Kita sudah kehadiran Kang Dwi. Yeah. Halo Kang Dwi. Ya, halo Kang Jaka. Ada videonya, boleh dadah-dadah. Oh iya benar. Saya ada di joknya nih guys. Ya, jadi Kang Dwi, lengkapnya Kang Dwi Prayoga. Hmm, Ini adalah salah satu praktisi talent mapping hmm. dengan background yang unik menurut Unik, saya ya. unik. Eh, cukup yin and yang Iya. kalau dilihat dari dunianya. Kiri dan kanan, Ya, kiri dan kanan, hitam dan putih. hitam dan putih gitu ya. Kaku dan fleksibel, Ya. bisa ada persamaan gitu dunianya. Ya. Boleh kita flashback sedikit Mas Mufli? Ya. Kang Dwi ini adalah praktisi talent mapping yang memperkenalkan talent mapping di salah satu seminar ya yang Mas Mufli Iya, ikuti. betul, betul. Jadi fast track how to be a practitioner. Eh, Nah, di situ saya lihat. Tapi sebelumnya kan saya pernah cerita ya kalau pernah ngundang Kang Dwi ya, Ya. ngobrolin soal kerja yang otentik. Ini bukan anak magang, ini punya podcast sendiri. Ini podcastnya beliau ASN mengundang saya. Gitu, Punya gitu, podcast betul. Mohon maaf. Iya salah. Saya lancang. Baru inget Jadi nih. ini mantan podcaster yang comeback. Iya. Ya. Benar. Oh ya, mohon maaf suhu. Saya lancang sebagai podcaster junior. Udah berapa episode tuh ya? Lumayan, lumayan. Oh, Oh iya, iya. berkarya. Oh iya, jadi Kang Dwi justru yang memperkenalkan dan Betul. waktu itu memang langsung didorong ikutan training talent Enggak. mapping basic. Jadi 1 tahun setelah itu baru Iya. Oh, oke, Jadi oke. ceritanya tuh saya ada temen yang ngundang Mm-mm. buat seminar lah ya gitu. Mm-mm. Nah, terus temen ini punya temen. Oke. Temennya temen ini adalah temennya Mas Mufli. Bingung Gimana aku. ya? Gitu. Coba. Nah, Dunia sempit lah pokoknya. ya temennya Ya. temen ini punya podcast sama Mas Mufli. Ya. Jadi beliau ngundang saya. Disitulah Mas Mufli jadi co-host juga. Host atau co-host lah ya gitu. Jadi kenalan sama Mas Mufli di situ. Nah, after itu baru di antara dua ini dua-duanya TM. Oke. Dua-duanya TM. Apa Nah, yang terselamatkan? cuman saya pas lihat TM-nya Mas Mufli, wah bisa nih dijerumuskan nih gitu. Disesatkan di jalan yang lurus. Jerumuskan, jadi ternyata kan lihat ada apa ya, sifar atau aktivator itu ya. Ya, ada. Ada achiever, Saya dorong, Mas kayaknya bisa di gini. ada developer. Langsung saya kirim link training. Training. Langsung kirim training dan ternyata beliau langsung basic, langsung dynamics dan Iya. menariknya beliau itu habis basic langsung bikin kelas. Iya. Langsung Kelas 30 modal bakat. Iya, langsung sharing luar biasa. dan sharing. Iya, gitu menariknya. Luar Jadi biasa ya. tidak salah menjerumuskan orang. Iya, benar. Jadi yang senior-senior aja masih ada yang ragu-ragu untuk Iya, ini baru time basic Iya. udah langsung bikin kelas. Saya ingat ceritanya ya siangnya belajar, malamnya posting. Oke. Luar biasa. Gitu. Nah, ini saya juga tertarik dengan cerita Kang Dwi pertama kali kenal TM. Ya. Karena yang saya tahu nih ya Kang Dwi, saya nggak tahu yang mana dulu. Latar belakang kan kalau nggak salah keuangan ya. Iya, accounting, tax and accounting. Tapi punya side hustle atau kerjaan sampingan sebagai musisi. Iya, betul. Duh, Luar itu biasa. tadi yin and yang ya. Iya. Satu kayaknya dunia kreativitas banget, Iya. satu dunia yang
kaku dan penuh betul, aturan. betul. Itu mana dulu tuh? Sebenarnya kan intinya kan standarnya orang-orang tuh salah jurusan ya Mas Ya. ya, kan salah jurusan. Jadi sebenarnya jiwanya lebih ke kreatif, ke Oh, jiwanya seni, kreatif. cuman tampil. iya, cuman kebenaran waktu SMA kan IPS ya. IPS Oh, tuh kelas tertingginya accounting kan. accounting. Oh, Betul, betul. iya, iya, Jadi iya, iya. masuk ke Betul. accounting dan ternyata salah jurusannya baru ngeh pas kuliah advance 2. Kuliah Dua advance S2. Advance 2. Jadi kan Oh, basic accounting, intermediate accounting, oh, advance 1, advance 2, pas advance 2 tuh kayaknya saya salah jurusan. luar Tapi udah advance 2 gitu. Gitu pas mau masuk kelas itu tingkat keberapa? terakhir. Oh, Jadi karena pas kuliah itu saya ngerasa kok saya kayak nggak ngerti apa-apa ya, tapi ini advance 2 gitu. tahun keempat mau lulus gitu ya. Iya, pas Ya. lulus itu. Jadi ya dari situ emang kebenaran untuknya dikasih hobi musik dan mulai kenal bisnis musik lah ya. Ya, Jadi ya, udah ya. mulai terus ternyata ya karena memang lebih suka bidang yang nggak mikir-mikir banget meren ya. Jadi Hmm. ya udah akhirnya kejalanin lah kerja iya, bisnis musik iya gitu. Mungkin itu ya. Jadi ada charger energinya Ya, Ya, betul. ketika terkuras di dunia akunting, betul. Betul. di Betul. dunia eh, penampil sebagai musisi Ya, tercharge lagi betul gitu. betul. Tapi sejujurnya pada zaman itu tidak ngeh. Oh, Karena kan tidak mengenal diri. Iya. Jadi just kayak ngelihat apa yang ada di depan mata aja dijalanin doang. Iya. iya, Jadi iya. bukan karena mau cas diri dari sini ini apa enggak, cuman kebenaran bisa ngeband, jadi pulang kerja ya ngeband misalnya gitu. Jadi Udah sesimpel itu. berarti sempat jadi akuntan ya, Kang? Oh, bukan sempat lagi. Sudah luar biasa. Jadi Terus menemukan TM tuh karena stres di accounting. stres di accounting. Iya. Pernah cerita kalau pusing Iya, ini sakit ya? sakit kepala sebelah Oh, pulang kantor. oh sampai Pulang ke fisik ya Sampai ke stresnya. fisik kan itu yang memicu merasa ada yang salah dengan diri kan dari situ. Iya. Itu Oke. sampai rumah lesu, kehidupan di masa-masa itu benar-benar penuh dengan kepusingan, lemah letih lesu, kayaknya nggak happy sampai akhirnya ngerasa something wrong dan akhirnya nyari tahu. Sampai Oh, akhirnya ketemu TM tuh karena itu. oh, Oke. di fase itu tuh katanya yang sempat ngajar akunting itu di fase itu. Ya, jadi dari TM itu ketahuan harusnya saya tuh ngajar. Ngajar. Oh, baru setelah itu tuh sadar peran yang Nah, lebih tepat apa? iya, Ah, tapi oke. sebegitu nggak sadarnya kenapa? Waktu kuliah kan bodoh. Saya tuh mau jadi dosen gimana? saya tuh IPK 1 koma itu 2 semester. Waduh, Semester sama, pertama sama. dikirimin surat ke rumah, saya yang terima. Belum ada WA waktu itu kan. Oh iya betul. Selamat dong. Iya. Surat yang Disembunyikan kedua, apa ya? surat yang Bisa. kedua yang terima ibu saya. Wah. Akhirnya ibu saya dipanggil ke kampus. Oh, Posisi macan kampus, tapi datang sama orang tua. Itu momen paling memalukan dalam hidup ya. Gitu sampai akhirnya ya di situ ngeh, oh memang sesalah ini ya di jurusan ini gitu. Oh, jadi kondisi yang tadi ya, jadi akuntan, kerja di dunia akunting, stres, kemudian cari tahu dan kenal TM dari situ. Ya, jadi Kali di mana tuh? sebenarnya kan pertama kali itu ke psikolog dulu ya. Di Iya. psikolog dikasih tes, Oke. oh, dan waktu itu pertama kali mendengar kata-kata bahwa Bapak tidak cocok menjadi akuntan. Nah, itu saya ingat banget di tahun ke-8 berkarir dan di mana 8 waktu itu saya lagi di puncak karir, saya lagi pegang sebuah pabrik besar, luar Oh. biasa. jadi tax and accounting manager di sana, Wah. dan dibilangin nggak cocok, udah pasti marah dong Protes ya, ya? protes. Itu di sinetron. Itu adegannya tiba-tiba ada halilintar. Iya betul, Hari bolong, iya, jeger. iya, udah pertama kali ke psikolog gitu kan ya, Iya. terus nyampe psikolog diomongin gitu, Iya. saya protes, cuman pada waktu itu psikolognya cuma dengan santai bilang, Pak, manusia itu punya kekuatan dan kelemahan. Oh, Yang selama ini Bapak asah itu kelemahan Bapak. Ya terserah kalau Bapak mau ngasah kelemahan terus, tapi ini ada kekuatan Bapak yang belum diasah, yang kalau diasah mungkin jadi jalan sukses Bapak. Terserah Bapak. Oh. Wah, itu saya pulang dengan sangat terpukul. Bertanya-tanya, jadi saya harus ngapain? Nah, ternyata akhirnya saya mencari tahu dengan coba banyak alat tes. hmm. Jadi Oh, kalau gitu. teman-teman sebut Jadi- alat tes lain, saya udah pernah nyoba. Bahkan saya sudah sempat mau jadi praktisi salah satu alat tes lain. Oh. Sudah Iya, iya. training dan jadi peserta terbaik waktu itu ya. Yes. Nilainya paling besar. Cuman akhirnya pas ketemu TM saya ngerasa, oh ini yang saya cari. Oh, Ini jawaban ini yang akhirnya adanya di TM ternyata. hmm.
gitu. Pertama kali dapat feedback dari siapa? Nah, Bahasa jadi teman-teman TM. saya tuh punya kenalan praktisi namanya Kang Coki. Kang Oke. Nah, jadi beliau waktu itu yang pertama kali posting tentang talent mapping. Ya. Terus saya feedback sama beliau. Hmm. Nah, abis itu saya lihat teknis Rin. Oh ya. Jadi Oke. waktu sama Kang Coki saya masih kayak ibaratnya merasa oh iya saya salah jurusan, Hmm. saya peran ini saya ngeh. Tapi waktu saya lihat teknis Rin saya jadi kepengen jadi praktisi. Oh, Gara-gara saya lihat teknis Rin saya pengen jadi kayak gini Teknis nih Rin. kayaknya luar kayak biasa. uh, Setiap episode Ada karakter iya. ke mention ya. Ya. Jadi buat berikutnya episode siapa yang berikutnya. Sanatnya sampai. ya betul Oke, gitu. oke. Oh gitu. Jadi saya datang tuh ke Apa yang seminar. menarik dari yang dari teknis Rin apa? Ya, Menarik. Jadi seru nih kayak jadi praktisi. Iya. Ya pertama sih honestly ya karena saya orang significance communication, saya melihat teknis Rin tuh orangnya kan kalem ya, Iya. Betul. kalem. Terus saya lihat orang sekalem ini bisa menyampaikan materi dengan mendalam. Oh, Dan Oke. waktu itu saya jadi peserta yang nanya-nanya gitu tentang ini gimana kalau saya terjebak apa-apa dan teknis Rin tuh ngejawab dengan enak gitu, Oke. dengan materi yang TM banget. oke. Di situ saya mikir kayak orang kayak tenisin aja bisa ya Iya, iya, gitu. iya, iya. Apalagi saya yang emang punya bakat ini gitu. Iya. Saya Iya. juga bisa gitu. Jadi di situ saya pengen jadi praktisi itu setelah lihat itu. Oke. Teman-teman yang berbakat significance dan communication, Hmm. orang significance senang tampil, orang Ya. communication senang bercerita. Ditambah saya developer. Ada developernya Ada juga. developernya juga senang mengembangkan orang Ya. gitu ya. Betul. Tuh, itu 3 bakat itu yang saya pakai terus akhirnya. Dan ketika Paling ngelihat depan. praktisi TM, kayaknya bakat-bakat ini Tinggi banget. sangat teraktualisasi dan tersalurkan ya. Betul. Oke. Disitulah mulai perjalanan belajar talent mapping. Ya, udah talent mapping langsung basic, dynamics dan terus-terusan dan terus praktek dan menariknya dari setiap praktek itulah timbul pengalaman-pengalaman menarik. Nah, Ya, mau disebut mungkin korban-korban gitu ya. Nah, salah satunya yang samping salah kita. satunya yang tidak saya sangka-sangka ini bisa resign dari kementerian gitu ya. Nah, itu seru sih. Nah, teman-teman ini yang menarik sih kalau kita cerita ya walaupun tentu ada sisi confidentiality atau kerahasiaan klien yang juga harus kita jaga, tapi mungkin kalau ditanya setiap praktisi pasti akan ada cerita di mana kita bisa punya peran ya, Iya. membantu orang lain memperjelas Betul. arah hidupnya gitu ya, betul. memperjelas perannya Betul. dalam berbagai konteks lah, karir, pekerjaan, rumah tangga. Ya. Nah, pertanyaannya Kang, yang juga menarik, ini kan sekarang ternyata berbagai peran ini masih berjalan bersama Ya, nih. Nah, itu. Praktisi TM lanjut terus Ya, sepertinya betul. karena Ya, enjoy, betul. tapi Bisnis keuangan. bisnis keuangan malah sekarang jadi bisnis ya, Ya, bukan malah jadi benar jadi bisnis, akuntan, betul. punya bisnis, Punya bisnis, punya pengelolaan staff. keuangan, Betul. punya tim. Iya. Ya, Nah, alhamdulillah masih masih ngeband. dipanggil kalau ada Iya, job iya, ngeband. betul. Posisi Ya. drummer ya kan? Ya, posisi drummer, sekarang main-main finger drum sama Wah. band. Aduh, sosokan ya. Nah, ini kalau menurut saya sih ada kaitannya dengan satu bakat. Apa tuh? Ya, ini Kang Dwi yang harus menjelaskan. Ada benang merahnya deh. Iya, 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 iya. Karena iya. kayaknya semua tuh terkait dengan punya panggung gitu. Betul, betul. Betul. Kenapa Kang kok bisa tiga-tiganya tetap jalan? Nah. Apakah memang temu akhirnya peran yang pas atau gimana? Jadi saya selalu ingat kata-kata Abah ya. Cara kita menemukan jalan hidup terbaik itu talent mapping itu nomor 2. Oke. Nomor 1-nya apa? Doa ya. Doa. Iya. Jadi itu yang saya pegang dan di saat saya jalanin ini saya selalu doa. Ya. Apa jalan terbaik saya mau terima. Jadi saya nggak mau saya yang menentukan. Saya minta sama Allah tolong dibukain aja. Oke. Kalaupun saya harus balik ke keuangan, saya harus jadi ini walaupun saya udah praktisi TM ternyata jalannya saya diperintah untuk kembali tax and accounting manager. Saya terima ya Allah, saya bilang nggak apa-apa. Saya ngikut aja. Nah, akhirnya waktu itu saya coba-coba pilih. Waktu saya pilih keuangan, besoknya job talent mapping organisasi hadir. Project nilainya cukup besar. Oh, akhirnya saya mikir, oh, ternyata saya disuruh talent mapping berarti. Oke. Terus akhirnya saya coba meneguhkan hati mau talent mapping toh. Ya. Besoknya project keuangan yang datang. Gitu. Iya. Akhirnya di situ saya mikir, oh mungkin saya dikasih kemampuan potensi untuk bantu dua-duanya. Gitu, dua-duanya sehingga saya coba sambungkan 2 bidang ini untuk bantu orang dan ternyata emang
bisa Iya. kita bantu UKM, pakai talent mapping, pakai keuangan dan Iya. lain-lain gitu. Dan kan di organisasi atau di bisnis ya kuncinya di dua ini ya, Ya, keuangan kebetulannya. dan SDM-nya. Betul, dan menariknya memang secara teori terkesan mungkin lebih mudah ya. Tapi di lapangan saya ngerasain, wah kalau udah bicara organisasi itu menarik lah. Nggak segampang itu kita menerapkan teori-teori yang kita pelajari ini gitu. Nah Jadi, ini kita promoin dulu nih. Ya. Jadi teman-teman UMKM, UKM atau bisnis-bisnis biasanya kan butuh 2 konsultan nih. Betul. Keuangan iya, SDM sendiri lagi. Nah ini sudah ada konsultan yang dua-duanya bisa. Keuangannya dan SDM-nya. Betul. Boleh cerita kan nama lembaganya? Oke, saya cerita yang tadi bakat dulu ya. Boleh. Jadi ternyata karena bakat saya significance communication developer dan saya ngerasa dengan significance itu saya emang senangnya tampil ya. Senangnya tampil. Jadi apapun bidangnya, apapun panggungnya, saya yang di panggungnya. Jadi saya harus cari orang yang teknisinya. Gitu. Jadi di keuangan saya tampilnya, di transmitting saya yang tampilnya. Kalau boleh saya buka sedikit rahasia, PowerPoint saya itu saya tidak buat. Saya tuh nyuruh. Mantap. Jadi dan luar biasa. Kadang-kadang saya kasih bahan itu H-1 malam-malam gitu, tapi tim saya udah tahu luar biasa. Ini saya besok harus presentasi ya di dinas jam 10. Kasih materi. Udah langsung ngedit gitu. Kenapa? Dahsyat. Iya, karena memang saya nggak bagus di sana. Sadar kekuatan. Jadi kalau saya bikin slide itu hasilnya nggak terlalu bagus, energinya besar. Keluarnya makan waktu juga gitu. Nah, termasuk juga di keuangan, saya paham karena saya dulu pernah IPK 1, saya paham orang yang nggak ngerti keuangan tuh nggak ngerti sebelah mananya saya tahu karena saya juga dulu kan nggak ngerti itu. Jadi akhirnya saya ngambil peran buat tampil, mengkonsultasiin, menerangkan, ngajarin, tapi teknisi itu saya ambil partner dan tim yang alhamdulillah gara-gara kerjasama ini ya jadi bisnisnya majulah dibanding waktu saya sendiri. Yang nyari kliennya jelas, yang ngurusin operasional jelas. Betul gitu. Jadi bakat 3 itu sih terutama sih saya nggak nyangkanya itu saya signifikan ya. Karena kan kerja 8 tahun kan di balik laptop. Content manager gitu ya. Pantesan pusing. Iya, pusing. Ternyata harusnya di depan. Gitu. Nah, jadi bakat itu yang dominan yang awal-awalnya saya nggak mau terima. Signifikan itu kan bakat yang agak-agak kalau tidak dewasa bisa dikonotasikan negatif. Berpotensi ria. Ya, tapi akhirnya ternyata setelah dikenali, oh ada caranya kok. Kita ibaratnya menjinakkan si signifikan ini biar jadi produktif gitu. Mungkin kalau saya boleh bagi tipsnya itu sering-sering tanya sama hati kita. Saya tuh sering banget sudah mau posting di delete lagi. Jadi saya tuh sudah pilih foto, begitu mau done posting, saya delete. Jadi yang penting sudah diniatkan, dilihat dulu. Dan dilihat aja mas sendiri, oh keren nih ya postingan ini. Buat kata-kata yang keren, tapi pas saya tanya hati saya, ini kamu posting mau dipuji atau mau kasih manfaat gitu. Saya lebih ngerasanya, oh saya ini pengen dilihat sama orang-orang gini-gini, itu saya hapus lagi. Jadi, gimana Pak Mufli sebagai konten kreator? Kalau saya percaya Pak Mufli ini, kalau saya kan untuk branding, menghibur. Ya kekinian ya. Betul ya? Betul. Gitu. Nah jadi dari situlah. Jadi bakat signifikan sini lah ya bahan bakarnya. Bahan bakar dan jawaban dari doa sih sementara saya menyimpulkannya bakat-bakat yang dikasih ini harus dipakai buat nolong orang sebanyak-banyaknya. Jadi nggak boleh milih. Itu tuh yang saya pengen tahu karena ketika Kang Dwi berdoa terus ditatangkan sama Allah, ternyata tiba-tiba ada ada klien TM, terus tiba-tiba juga ada klien akun keuangan gitu ya. Dan kata yang sering Kang Dwi ucap itu bantu orang, menolong orang. Ada bakatnya nggak? Developer belief itu 7 teratas. Developer belief sama, nah ini yang menarik. Saya sebenarnya agak takut sama bakat ini, tapi memang saya tuh dua kali tes. Dan ada terus itu self assurance. Menarik. Jadi saya memang bisa menjerumuskan orang dengan meyakinkan. Dengan meyakinkan walaupun belum tentu benar.
teman-teman yang mungkin punya bakat belief, orang belief kuat itu memang punya kepuasan untuk membantu Iya, melayani betul. orang lain. Betul. Bahkan Betul. kalau bisa berkorban tuh senang Ya. Iya, banget iya. gitu. Menariknya striving saya itu Heeh. gelap Iya. kecuali belief. Nah, jadi memang dorongan pekerjanya adalah orang lain ya. Jadi ngerjain keuangan ya karena orang lain Orang lain. kita tolong. Betul. Misalkan perusahaan mau kolaps karena keuangannya, Ya, Kang Dwi yang betul. Jadi semakin saya tahu kesulitannya apa, malah saya semakin pengen bantu. Iya. Iya, By the way ya, saat ini perusahaan kami Nah. Pathfinder Consulting ini ditolong Kang Dwi urusan keuangan ya. Dan kayaknya itu ya, maksudnya Kang Dwi dengan latar belakang keuangan ya punya manfaat untuk membantu betul. para praktisi talent mapping ya. Betul. Lebih sadar urusan keuangan, apalagi kalau mau jadi praktisi Betul. profesional. Dan tahu cara bagaimana menyiasati bagian-bagian lemahnya. Iya, betul. Gitu. Tadi satu lagi yang menarik, bakat self assurance nih. Ini bakat gimana ya menceritakan ya. Teman-teman yang merasa kalau sudah punya pilihan itu yakin. Iya. Kekeh. Betul. Mungkin ada yang bilang keras kepala. Iya. Iya. Agak susah didikte. Nah, mungkin teman-teman punya bakat self assurance ya, yang mudah yakin sama pandangan, pilihan, perasaannya. Nah, Kang Dwi memang merasakan itu atau sempat denial? Denial dulu karena takut. Takut. Saya itu mulai berani setelah nanya Kang Firman. Kang, gimana kalau yang saya yakini itu salah? Oke. Ya, Kang Firman cuma bilang selama niatnya baik, salah atau benar itu udah bukan urusan kita sebetulnya. Oke. Karena kalau niatnya baik kan harusnya yang kita sarankan tuh baik ya. Iya. Bisa menjadi salah mungkin karena kondisinya berubah atau apa. Tapi selama yakin niatnya baik, ya sarankan aja. Karena kalaupun tidak disarankan, belum tentu si orang ini dapat saran yang lebih baik dari yang kita gitu. Jadi, ya sampaikan aja. Sehingga memang menariknya, alhamdulillah sudah meresignkan beberapa orang. Termasuk yang di sebelah tuh. Gitu. Jadi pernah ada mungkin PNS, ada pegawai swasta, ada ya segala macam lah. Termasuk menyelamatkan rumah tangga juga ya. Beberapa klien couple. Ya menariknya gini, kalau couple itu terakhir itu ada yang datang dan kata-kata pembukanya adalah, Kang, kami sedang ada masalah rumah tangga. Wah. Gitu. Jadi tersebarnya pada waktu itu adalah kalau ada masalah rumah tangga, coba TM couple ke Kang Dwi itu bisa jadi pencontohan pernikahan. Nah, itu yang saya takut karena saya merasa di situ saya belum terlalu kompeten ya. Itu kan ranah yang sangat privat lah. Betul. Jadi di situ saya klarifikasi dan sejak saat itu saya nggak terlalu berani lagi buat gembar-gembor soal TM couple. Padahal saya seneng banget, Kang. TM couple itu bahas pasangan tuh seneng ya. Aduh, seneng banget. Terakhir itu saya merisankan istri orang. Jadi kayaknya ada deh. Temennya Kang Dwi tadi. Nah, itu kayaknya lagi butuh dirisan kan. Jadi ada seorang istri yang pengen resign tapi kelihatannya tidak berani ngomong ke suaminya. Yang minta TM couple suaminya. Nah, jadi pas feedback itu saya lihat gesturnya. Nah, self assurance saya langsung bangkit. Ini istri pengen resign. Tapi nggak berani ngomong. Dia tuh diem aja sepanjang konsul tuh. Akhirnya pas sambil makan, udah selesai nih feedbacknya. Sambil makan, pas udah agak beres, saya bilang, Pak, maaf atas nama istri saya izin bicara. Tolong izinin istri Bapak resign, Pak. Seketika istrinya diam dan menangis. Luar biasa. Saya merinding. Saya tuh Kang masih ingat cerita, nggak tahu ini klien yang ini atau bukan, ceritanya Kang Dwi. Ketika ada klien yang setelah feedback tuh bilang ke Kang Dwi, terima kasih sudah bisa menyampaikan apa yang tidak bisa saya sampaikan di pasangan saya selama ini. Betul. Ini pasangan yang beda lagi. Rata-rata beberapa istri yang ikut TM couple sama saya bilang itu rata-rata, atau bahkan ada yang, nah sejak saat itu ada beberapa yang request, Kang tolong sampaikan soal ini. Ada lisan kotor. Karena itu kalau yang TM couple-nya yang minta istri. Jadi suami saya tolong bilang ini. Tapi kalau yang mintanya suami, biasanya suami nggak ada titipan sih. Nah ini new topic atau kalau di game new level unlock nih teman-teman. Apa tuh? Ada topik
TM for couple. Iya. Ini selama episode positivity belum dibahas nih. Iya. Tentang bahwa ternyata talos mapping bisa dimanfaatkan untuk saling memahami pasangan, calon pasangan. Bisa banget. Sehingga ya bisa lebih. Ya, sebetulnya kalau menurut saya kalau tertarik sama ilmu pernikahan, ilmu parenting itu aduh banyak banget yang butuh. Betul. Cuman saya nggak berani. Tapi kliennya datang. Ya, tapi kliennya datang. Maksudnya saya nggak berani terlalu mendalam, nggak berani kalau branding saya jatuhnya jadi itu, saya nggak berani. Tapi ini tuh sangat-sangat bisa. Jadi mudah-mudahan ada praktisi yang mau ya. Iya, di situ ya. Jadi mungkin bisa kita lempar-lempar aja ke sana yang. Nah ini teman-teman ya, mungkin yang fokusnya ingin belajar talas mapping di ranah relationship. Pasangan, keluarga, bisa jadi menekuni talas mapping buat membantu pasangan-pasangan ini ya. Betul. Gitu. Saya pernah lah beberapa ya teman-teman yang pasangan dan ya memang bukan untuk menentukan cocok enggak ya, kita kan bukan dukun, tapi untuk memahami satu sama lain gitu. Betul. Siasat-siasatnya seperti apa. Ini dahsyatnya Kang Dwi itu jadi kayak cuma 3 peran tadi ya. Luar biasa. Pemilik bisnis keuangan, konsultan keuangan, praktisi talas mapping, musisi, ternyata juga konsultan keluarga. Relationship. Itu jangan request. Yang terakhir itu yang ada yang baru dilayani. Sempat ada ustadz yang memang fokus di tentang pernikahan lah. Ustadz ini terkenal, followersnya banyak. Itu ada timnya ngontek buat isi bareng. Aduh. Agak ngeri gitu. Tapi mungkin masih dilindungi ya. Jadi nggak jadi. Itu hampir gitu. Ya. Ini menarik nih topik episode ini. Jadi sebenarnya suka cuman nggak berani. Tapi ya tadi ya, juga akhirnya menyadari ya salah satu benang merah ya bakat utama ada significance, communication, development. Betul. Itu sehingga juga. Apapun panggungnya ya salah satu beberapa bahan bakat utamanya itu adalah ini. Tiga itu betul. Mau di bisnis keuangannya, mau di ngebandnya, mau di praktisi TM-nya. Ya, jadi kalau ngeband yang penting manggung, nggak bikin lagu nggak apa-apa. Kalau di talas mapping juga kalau bisa suruh saya training aja jadi trainer gitu. Nah, alhamdulillah tuh diundang dinas apa segala macam jadi trainer. Di keuangan juga saya aja yang presentasi, yang ketemu klien apa-apa, yang ngerjain tim. Dahsyat ya. Jadi teman-teman memahami bakat kita tuh jadi bahkan nggak sekedar tahu bidang pekerjaan, tapi peran spesifik kita apa gitu ya. Betul. Menarik. Dan sejujurnya ketika udah tahu itu ada PR-PR berikutnya, Kang. Yang ya mungkin kita harus belajar lagi ilmu-ilmu yang lain gitu. Ternyata setelah itu tantangannya beda lagi. Dan tapi menariknya jawabannya kadang-kadang saya rasa kembali ke urutan bakat. Iya. Gitu. Bakat kuat dan bakat lemah. Iya, akhirnya itu lagi kan ya karena emang saya begini ya, karena emang saya begitu ya. Iya. Itu menarik. Dan ya saking menyadari bakat-bakat kuat dan juga mungkin bakat lemahnya jadi tahu juga mensiasati yang lemah ya. Betul. Dan PR, walaupun PR. Iya, delegasi, kolaborasi. Betul. Ya kalau memang itu bakat lemah ya udah nggak usah kita yang ngerjain. Betul dan menariknya alhamdulillahnya saat rekrutmen tim saya itu yang baru-baru ya itu lebih finance daripada saya. Bookkeeping, analyzingnya pada nyala, saya nggak nyala gitu. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini lancar karena pas rekrutmen kita pakai talent mapping gitu. Menarik. Nah ini sebenarnya topik-topik berikutnya nih tadi kayaknya klien-kliennya Kang Dwi ini menarik ya. Menarik. Cerita-ceritanya. Mau yang couple, yang di-resign kan. Perusahaan. Ini juga tadi menyinggung organisasi ya. Betul. Beberapa kali. Tadi ada tips juga dari Kang Dwi soal bahwa ternyata ya kunci organisasi yang sehat ya salah satunya adalah SDM-nya juga tepat gitu ya. Betul. Nah, ini banyak nih topik yang unlock dari obrolan Kang Dwi ini kayaknya banyak episode berikutnya. Episode spesifik kali ya. Ini umumnya dulu. Oke. Nah teman-teman mudah-mudahan episode kali ini menyegarkan juga ya teman-teman karena ada banyak peran yang Kang Dwi jalani tapi tetap ada benang merah aktualisasi bakatnya. Jadi teman-teman yang ngerasa kayaknya saya masih senang bidang ini. Jangan-jangan bisa jadi dijalani bersamaan asal tahu
Ya, peran spesifiknya apa betul. gitu ya, aktualisasi bakatnya gimana. Betul. Salah satu tipsnya adalah ikutan TM Advance. Sama kelas apa kemarin? Self discovery Iya. itu. Oh, nggak ada tips kayak gini ya. Gak ada tipsnya. Harus gak ada tips ya. Ini dipromoin sama tamunya. Betul, ngaruh-ngaruh itu. Oke. Siap. Mungkin di episode kali ini Kang Dwi hatur nuhun pisan. Ya, Terima kasih hatur nuhun. banyak. Nuhun juga. Mas Mufli terima kasih Ya, juga terima sudah kasih, Kang. meramaikan sebagai saksi sejarah ya atau korban dari Kang Dwi. Saya lupa. Saya tuh sebenarnya di awal itu nggak boleh resign sama Kang Dwi. Iya kan? Gini, bagi pria umur di atas berapa waktu itu? 30. Di atas 30 dan sudah punya anak satu, saya itu hati saya itu misalkan yakin dia nih harusnya resign, tapi Iya. saya tuh nggak akan langsung bilang. Oh, Saya nggak langsung bilang. Untuk pria-pria yang di atas, iya saya tuh terkait. paling tua itu klien pria itu di atas 40. Iya. Itu saya udah lihat ini orang harusnya resign, tapi saya pelan-pelan ngomongnya. Oh, Karena gitu. Saya ada baru tahu. tanggungan, Iya. ada tanggungan. Iya, Jadi iya, biasanya saya pertama kasih tahu, oke, jangan resign dulu, tapi nanti obrolan berikutnya kita chatting. Iya memang benar. Kita chatan. Baru menyisipkan alternatif ya. Baru Jalur cek, karir yang baru. Iya. planning apa gitu-gitu. Menarik, Karena menarik. kalau ini pasti langsung galau. Orang Iya. baru pertama lihat bakatnya terus disuruh resign pasti langsung Betul. pikirannya gimana kan. Berapa assurance dengan Ah, developer nih ya. Iya. Pertama kita tenangin dulu aja. Kalau Iya. saya sih gitu biasanya. Iya. Ah, Ada menarik. Apa? ada Saya bakatnya. nggak ada. Nggak ada. Nah, makanya nggak langsung Nggak disekat. langsung, nggak enak. Harmoninya Saya ada. harmoni juga tinggi. Harmoni tinggi. Nggak enak. Ya, Langsung gitu nggak enak. jadi pelan-pelan ya. Pelan-pelan nanti kita sambung di chatting di apa, dan cukup sering loh chattingan sama Mas Mufli Iya, betul. untuk mempengaruhi beliau gitu, dan sampai akhirnya terjerumus di TMBC kayak yes. Saya bilang, Kang Firman, Kang, nitip satu ya, ini orang DJP. Aduh. Dahsyat ya. Dasar. Jadi teman-teman yang juga tertarik belajar TM dan mau jadi praktisi TM, lihat ya bahwa ternyata praktisi TM itu sangat beragam. Iya, Ya. betul. Ada yang tipenya saya, ada Iya. yang tipenya Kang Dwi, Iya. ada yang tipenya Mas Mufli, Betul. dan semua tuh bisa Otentik. berkontribusi, bermanfaat dengan TM, dengan gaya dan Betul. perannya masing-masing Betul. gitu. Bahkan ya Kang Dwi dengan background keuangannya pun masih bisa Masih bisa. gitu, membantu dengan mengaitkannya dengan talent mapping. Betul. Itu dulu Hmm. topik episode kali ini, mudah-mudahan menyegarkan dan inspiratif buat teman-teman semua. Sampai ketemu di episode mendatang, ya mudah-mudahan ada episode lebih spesifik ya dengan Kang Dwi. Kalau saya sih penasaran dengan karir bandnya, karena saya bermimpi menjadi musisi, Wes. cuma bakat gak ada. Ya itu nanti topik berikutnya lah ya. Iya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.